Jetar, gile, mengejutkan. Kata itulah yang kita sematkan untuk timnas Indonesia U17 yang mana secara mengejutkan mampu mengalahkan Korea Selatan, guys. Gila, ini bukan main. Sebuah keajaiban benar-benar terjadi di ajang Piala Asia tahun ini, guys. Siapa yang nyangka negara Korea Selatan sebagai negara salah satu raksasa sepak bola di Asia mampu dikalahkan oleh timnas Indonesia yang notabene sebagai pendatang baru, yang notabene sebagai rank 120-an. Ini tidak lepas daripada peran seluruh pemain dan pelatih, guys. Serius, ini gila. Kita yang nonton aja deg-degan gitu ya kan. Nggak usah mulu-mulu lah, kita kalah nggak kebante aja. Aku udah syukur tadi. Personally terserah sama kalian. Terus kita dapat seri aja, itu juga udah merasa menang aku tadi. Kita dapat 0-0 aja tadi, udah rasa itu udah imbang, rasa menang. Rupanya keajaiban itu muncul, guys. Penalti dan Evandra mampu mencetak gol, guys. Walaupun sempat ditepis sama kipernya si Korea, tapi masih bisa diambil, di follow up sama si Evandra, dan Evandra mampu menceploskan bola, boom, 1-0. Gila. Di tengah malam kayak gini teriak semua ya kan. Merayakan gol timnas Indonesia, guys. Ini speechless aku, guys. Pengen mau ngomong apa gitu, tapi aduh gila. Memang terharu kita ya melihat perjuangan Coach Nova dan kawan-kawannya yang bisa kita bilang mati-matian, rapi banget di lini pertahanannya. Nih ya, untuk orang yang bilang total football, nih orang yang bilang gaya menyerang, bosan bertahan, lihat nih hasilnya. Nggak butuh main cantik, yang penting apa? Menang. Kayaknya ini belajar dari pengalaman timnas senior kita. Nggak usah main terlalu terbuka, apalagi melawan tim-tim yang kualitas, kita kalah jauh. Karena kalau kita main terbuka, itu sama aja dengan bunuh diri. Terakhirnya apa? Pembantaian. Dan lihat apa yang terjadi di Korea. Korea itu asli, guys, serius mengurung pertahanan timnas, nggak ada obat. Pokoknya aku tinggal mikir, oh ini tinggal nunggu gol aja nih kayak Indonesia ini kan. Tapi apa? Indonesia yang malah mencetak gol, guys. Woi, tapi di sini terlihat banget ya, Coach Nova betul-betul memperagakan apa yang sudah dia dapat melalui Coach Sintayong. Pertahanan rapat mengandalkan counter attack, pertahanan rapat mengandalkan counter attack dan melakukan umpan lambung. Biasanya di situ diisi sama Goli, tapi Goli tadi diganti ya sama Fandi Ahmad ya. Tapi Fandi Ahmad juga nggak buruk-buruk amat, karena memang ya hampir mirip tipe pemain seperti Goli dengan Fandi Ahmad, sama-sama pemain berkaki kiri dan sebagai pengatur serangan lini tengah. Tapi di sini aku menarik perhatian aku itu ada dua pemain, tiga lah. Yang pertama itu Dapa kita tahu kiper daripada timnas U17 ini sangat solid. Beberapa kali dia melakukan save-save krusial. Ya selain daripada memang pemain Korea hari ini nggak beruntung. Kenapa aku bisa bilang nggak beruntung? Bayangkan, guys, kalian itu nggak berapa kali tadi kena tiang. Coba komen di kolom komentar. Kayaknya lebih 3 kali. Itu 3 kali tadi tuh kena tiang. Terus juga Dapa juga melakukan save yang mana tendangan jarak jauh tadi masih bisa ditepis sama dia. Itu poin pertama. Pemain kedua itu Becker, itu nggak bisa dipungkiri. Becker betul-betul menjadi momok bagi Korea. Bahkan penalti daripada Indonesia yang diraih itu berkat daripada Becker, yang mana dia itu ingin menghalau bola, kan? Terus kena tangannya pemain nomor 5. Jadi ini antara nomor 5 Indonesia dengan nomor 5 Korea tadi. Jumpa handsball. Baru terakhir itu siapa lagi kalau bukan Fabio Aska. Sebenarnya tadi Fabio nggak bagus-bagus amat mainnya. Bahkan tadi sempat kecolongan terus Fabio. Tapi aku melihat Fabio ini ada sosok Arhan di dalamnya. Ya makanya aku bilang tadi nggak jauh-jauh beda ini ya. Coach Sintayong dengan Coach Nova. Betul-betul didikan Coach Sintayong ini, Coach Nova. Fabio tadi itu ya, kita penalti juga dapat gara-gara Fabio sih. Karena ada peran Fabio. Kita melakukan umpan throwing ke dalam, dan itu asli pemain Korea juga ketakutan, guys, serius. Kayaknya mereka agak-agak trauma melihat umpan lemparan ke dalam timnas Indonesia, yang karena berkali-kali selalu merepotkan. Karena ingat waktu Korea, ini bukan kali pertama kita ngalahkan Korea. Ketika di U23 bersama dengan Coach Sintayong, kita berhasil mengalahkan Korea walaupun dari babak penalti.
Tapi di situ lihat apa? Ada Arhan, dan Arhan sering sekali melakukan lempar-lemparan ke dalam. Dan kayaknya ini berimbas juga kepada mental pemain Korea yang U17. Ketika ada pemain timnas Indonesia juga yang bukan Arhan, tapi adiknya Arhan, Fabio Aska, yang mampu melakukan lemparan ke dalam mirip kayak Arhan. Kayaknya mungkin mereka udah agak apa ya, kecuci otaknya. Indonesia kalau udah pakai lempar ke dalam ini bahaya. Jadi mereka stigmanya udah negatif, udah ketakutan luan. Dan terbukti Fabio Aska betul-betul merepotkan. Dan ini nggak bisa kita pungkiri guys. Ini bisa jadi salah satu trademark atau mungkin bisa kita bilang sebagai ciri khas timnas Indonesia yang jangan kita hilangkan, jangan kita lupakan. Kenapa? Ini it works, ini bekerja. Terbukti negara sekelas Korea aja juga cenak-cenut gitu, kembut-kembut tadi orang itu. Ini semakin apa ya, menambah mental pemain timnas Indonesia ketika akan menghadapi nanti Afghanistan dan Yaman, yang notabene mungkin bisa kita bilang di bawah Korea levelnya ya. Jadi ini besar kemungkinan pemain juga akan naik mentalnya, jadi lebih semangat. Ini pihak, kalau misalnya kita hitung-hitungan dari kertas ya, ini peluang untuk masuk Piala Dunia besar kali udah sekarang. Tinggal mencari satu kemenangan antara Yaman dengan Afghanistan, udah fix kita Piala Dunia. Gila enggak tuh? Ini bayangkan, kita di beberapa pertandingan terakhir U17, kita dibantai Korea 8-0, masih dipegang sama Son Heung-min. Son Heung-min. Ming atau Ming? Pokoknya Son, pemain badminton kata Coach Justin. Jadi Son, kemarin itu cetak 2 gol lawan Indonesia dan 8-0 guys. Kali ini Indonesia yang menang. Gila nggak tuh? Gila. Ini kita mesti apresiasi sebesar-besarnya kepada Coach Noppa guys. Ya, Coach Noppa nggak ada obat. Inilah efek daripada didikan keras Coach Noppa. Memang mesti dididik keras pemain timnas ini. Nggak ada kata enggak. Sebenarnya tuh aku udah banyak banget tadi nyatat ya kekurangan yang mesti dievaluasi. Tapi karena ini menang, nggak butuh. Karena apa? Menang. Mari kita rayakan. Serius. Karena kapan lagi coba kita bisa menang lawan Korea dalam menit 90 tanpa ada penalti. Ya kan? Gila gak tuh? Aku tadi sempat takut juga tadi udah menit 90, udah sampai menit 100 belum peluit itu wasit ya kan. Tapi di sini mesti kita akui guys, Coach Noppa cerdik dan betul-betul dia bijaksana. Dia pandai mengambil pelajaran dari senior-seniornya. Tadi contohnya bermain dia tertutup, tidak terlalu terbuka dan fokus kepada pertahanan. Dan lihat pertahanan timnas Indonesia itu rapi banget. Ketika Indonesia ada pun menyerang, terus kena serangan balik, semua pemain langsung turun, fightingnya dapat guys. Mereka langsung merapat dan mencoba untuk nutup. Ketika ada kosong space, kayak tadi di sayap kanan, sering diserang dari sayap kanan. Ketika terlambat satu, maka satu langsung akan nyergap bola itu guys. Makanya pemain Korea juga kewalahan. Nggak bisa mengembangkan permainan, sulit. Apalagi kalau udah masuk dalam kotak penalti, udahlah, berat. Makanya banyak sekali pemain Korea itu melakukan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti. Tapi ingat, kita punya Dapa yang betul-betul selalu cemerlang ya. Ini juga tidak lepas daripada peluang, bukan peluang ya, maksudnya peran daripada Kapten Iputu Panji. Aku salut banget pemain nomor 4 ini. Tenang banget di lini pertahanan bersama dengan Matthew Baker. Ini nggak ada obat sih. Mereka ini calon bintang masa depan timnas Indonesia guys. Tapi ya kita nggak usah bahas Mirja. Aku tahu kalian pasti akan bilang Mirja, El Dribble kalau bisa kita bilang ya. Tadi tuh memang kalau misalnya tadi ini Indonesia nggak menang, ini Mirja ini habis nih di sosial media. Tahu lah warga Indonesia netizennya gila kali kan kalau udah ngomen nyelekit kali, sakit hati buatnya, kan? Tapi untung aja Indonesia menang melalui Evandra. Kalau nggak Mirja, waduh salam, takut kena mental pemain Mirja. Tapi kita salut juga kepada Coach Sintayong melarang mereka bermain sosial media sehingga mereka juga betul-betul fokus bertanding, bukan fokus untuk branding, ya kan? Luar biasa. Nazir Alvaro juga Jasoso, Evandra sebenarnya nggak terlalu menonjol, masih kebingungan, tapi karena dia nyetak gol mantap. Alberto ini cukup menyulitkan meskipun jarang dapat peluang, tapi dia menyulitkan lini pertahanan daripada Korea. Kenapa? Karena ada umpan lambung. Ini pemain rajin banget jemput bola, rajin banget untuk kemana bola pergi dia ikut guys. Makanya aku salut juga ini sama Fadil Alberto ini guys. Ya kan, baru juga Daniel Alfredo sempat tadi cedera. Aku takut kali udah Daniel keluar tadi, untung aja masih bisa menahan ya pemain-pemain timnas Indonesia. Tapi jelas guys, kita kalah kali sama postur tubuh pemain-pemain Korea. Tapi lihat,
Kayaknya Coach Nova belajar dari kesalahan Coach Indra Safri di Timnas U20. Apa itu? Benar sekali. Mengantisipasi bola lambung. Ingat kita lawan Uzbekistan, ingat kita lawan Timnas apa itu lagi itu yang U20 itu. Kita selalu ke Iran, kita selalu kebobolan melalui set piece dan bola lambung. Kalah sundulan. Padahal pemain kita nggak kalah tinggi tuh. Walaupun ada juga yang kalah tinggi ya. Tapi lihat lawan Korea ini. Praktis pemain Korea itu posturnya jangkung semua. Pemainnya dia 180, sedangkan timnas 170-an. Untuk antisipasi bola lambung itu pasti akan sulit. Dan pemain Korea juga nyepam-nyepam bola crossing kan. Tapi aku salutnya Coach Nova melatih itu semua guys. Dia latih gimana caranya biar pemain Korea meskipun mereka dapat bola untuk nyundulan, tapi mereka tidak bisa mengarahkan bola itu dengan sesuka hati, dengan leluasa. Mereka itu nggak bisa, pemain Korea itu nggak leluasa untuk nyundul. Makanya dapat mereka nyundul pasti terhalau ataupun mungkin dapat mereka nyundul tapi nggak akan berbahaya. Kenapa? Karena sudah lain kekuatan power dan akurasi sundulan mereka karena diganggu sama pemain timnas. Makanya aku salut pemain timnas meskipun kalah postur ya timnas U17 kita, tapi mereka tuh lompat loh. Daya juangnya itu untuk nyundul besar. Makanya pemain Korea itu kayaknya udah kena mental di situ, guys. Luar biasa ini. Makanya salut sama Coach Nova untuk mendidik mental terlebih dahulu. Walaupun tadi sempat di awal-awal pemain kita itu nervous, takut megang bola, takut ngumpan. Ketika ngumpan pun juga besalahan, tapi nggak masalah. Masih demam panggung di awal-awal. Tapi dengan kemenangan ini kita menaikkan moral dan mental kita. Tapi pesan aku satu, jangan sampai kita sombong, songong gara-gara udah bisa ngalahkan Korea, nanti lawan Afghanistan dan juga Yaman kita sok mantap, terakhir jadi malapetaka. Jangan sampai. Sebenarnya tadi banyak lagi mau ku bilang, tapi udahlah, kita udah menang, bodo amat. Oke, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang kemenangan timnas Indonesia guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.